menghilangkan hadasnya tidur, ini hukumnya sah selama dia tidak amidan. La wa in kana amidan itu lam yasihah. Ditaksis. Sehingga raf'al hadasi itu lebih kata yang umum daripada yang khusus. Terima kasih. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya idza utliqal hadas maksudnya adalah hadasul asghar, dalam mahalinya itu begitu. Terus kemudian hadas itu maksudnya dalam sisi lain itu adalah sesuatu hal yang umum. Kalau masalah tentang hadas akbar atau hadas asghar itu keliru. Kalau dalam Fathul Qorib itu kan sudah disampaikan kalau ghuslu mandi kok keliru rafu hadasil asghar gak ada sah. Tapi kalau wudu keliru nawaitul wudu'a bi rafil hadasil akbari itu sah. Namun apakah nanti beda talaqub dengan tidak? Ini terus mungkin ada yang tidak tercover apa yang disampaikan, monggo ditambahi Ustaz. Napa niku mirip kalian lagi? Mirip dengan mala yustaratu at-ta'yin fata'ayyana kok fa'akhta'a ya banget. Enggak boleh kan gitu ya. Seperti contohnya ta'yin masalah imam, itu kan enggak wajib. Sing penting nawai usolli fardhu subhi rakaat ini jamaatan iktidaan makmuman kan boleh. Yang penting bizaidin. Kalau bizaidin itu nanti keliru, nanti itu malah jelas. Masalahnya kenapa? Karena takyin sendiri itu tidak disyaratkan. Monggo, yang lain sebelumnya tadi ada. Monggo. Tadi yang dicontohkan Ustaz Amir itu kan berarti kan mendukung yang ada di Kasurohidin. Mayasduku alaihi hadasun. Berarti kalau dia kecil, kemudian dia tidak tidur, terus dia niat menghilangkan hadas tidur secara tidak sengaja, sah. Tapi kalau sengaja tidak sah, berarti kan sesuai dengan yang ada di Kasurohidin. Tapi kalau di Kulyubinya itu mengatakan koluhu hadasin alaihi al-muradu bil hadas as-sabab. Kalau yang tadi kan yang mengatakan yang pertama tadi rofi hukmi as-sabab. As-sabab. Kalau yang tadi jawaban yang sudah masuk itu kan rofi hukmi. Rofi hukmihi. Nah, tapi kalau di kulyubinya al-muradu bil hadasi as-sababu li anna ghairahu la yakunu alaihi taratan duna ukhra. Mana maksudnya dari ini itu? Ini kalau yang pentasawurannya masih bingung. Jadi yang sepahaman kami al-murad bil hadas itu apakah kalau di secara kuliahnya itu menggunakan sabab bukan rohul hukum. Ini pun dicoba di angen-angen itu maksudnya ya apa nih? Monggo mungkin yang lain monggo. Ustaz Fathur mungkin monggo. Mungkin Dr. Anas monggo.
Monggo. Mungkin menambahi Ustaz atau Ustaz Fatir. Nggih. Mik Ustaz Fatir. Enggak. Ini mungkin hampir sama dengan yang tadi. Yang dimaksudkan dengan hadas ini, raf'u itu kalau hadasnya kan hadasnya itu mayasduku itu ya hadasnya. Yang dimaksudkan raf'u yaitu hukum dari hukumnya. Jadi kalau di mahalinya kan disebutkan pertama niyatu raf'u hadatsin. Hadatin alaihi, hadas atas wudunya itu. Ma yasduku alaihi hadatun, yaitu sesuatu yang terkena hadas, seperti ya hadas yang menimpa itu, seperti niat menghilangkan hadas karena kencing seumpama, kencing yang dilakukan. Yang dimaksudkan dengan hadas itu ya bukan menghilangkan hadasnya tentu, karena itu sudah hadas, tetapi yang dihilangkan adalah hukmuhu, hukmihi, kahurmati sholat. Ini ibarat yang digunakan oleh Syekh Nawawi itu berbeda dengan di Muharrarnya. Kalau di Muharrarnya kan menggunakan ma'rifat, jadi raf al hadathi, jadi lebih khusus ke sesuatu yang menimpa itu, sehingga yang dihilangkan ya khusus begitu. Di sini di daqaiqnya mengapa menggunakan isim nakiro? Karena nanti kalau hadasnya banyak seumpama, maka itu niat satu itu sudah mencukupi semuanya. Jadi perbedaannya ya untuk masalah ma'rifat dan nakirohnya itu. Tetapi yang diinginkan dari raf'al hadas ya tentu kalau di mahalinya itu raf'a hukmi. Jadi tetap ya sama seperti yang tadi. Atau mungkin kata Ustaz, jadi kalau yang makrifat itu ya makrifat karena mengacu pada satu, yaitu adalah hurmati sholat, hurmatil tawaf dan lain sebagainya, sehingga berarti tadi kan konsekuensinya. Kalau yang nakiroh berarti nanti ya karena asbabul hadas itu banyak, sehingga ketika nakiroh berarti mencakup apapun itu cukup satu. Nama kita. Iya itu disebutkan di kitab ibadahnya itu mengatakan seperti ini. Qaulul minhaj niyatu raf'i hadasin. Kenapa pakai nakiroh? Innama qala hadas walam yakul al hadas liyadkhula fihi man nawa ba'da ahdasihi fa innahu yakfihi alal asahhi. Hadasnya banyak ya. Iya. Jadi menggunakan kata nakiro itu liyadkhula fihi man nawa ba'da ahdasihi fa innahu yakfihi alal asahhi. Dan yang nambah sebelum kami kembalikan pada permus. Jadi kalau dapat kami rangkum, jadi apa enggak dilanjutkan itu dari apa yang dibacakan oleh Ustadz Amin tadi kan, atau yang sebelumnya Ustadz Fathur, bahwa kenapa penyebutannya pakai nakiro tidak pakai makrifat, itu supaya walaupun hadasnya itu banyak tapi cukup dengan niat baktun saja, all in gitu. Kalau di murninya itu kan alasannya karena hadas itu
apa itu? Walam yakul al hadasa liyas malam malau nawa man alaihi ahdasun raf'a ba'diha fa innal ashoha annahu yakfi wa innafa ba'duha li annal hadas la yatajazza'u. Anak hadas itu hanya satu, tidak bisa dijus-jus itu. Ya hadas itu gak mungkin hadas karena kentut, hadas karena kencing, hadas kan gak mungkin. Ya sama, hadas asghar semua. Akhirnya nakiro. Gak perlu kemudian saya niat raf'a hadas baul, raf'a hadas kan gak perlu. Nah gitu. Tapi bahasanya kok fa innal asho annahu yakfi wa innafa ba'duha li annal hadas la yatajazza. Saya malah tertarik yang muqabilnya malahan. Ya masalah yang ngentut pipis ngentut dan lain sebagainya nawaitul wudu'a li rafi' Ada. Itu cukup karena intinya ya balik. Iya, berarti kan ada perbedaan antara kencing dan ngentut. nggih. Lah kalau yang muqabilnya gimana ini berarti? Muqabil aso itu. Ingkang nakira jelas. Berarti ketika raf'a hadasin berarti itu meliputi semua. Artinya kuliah cara bahasa di Balaghah itu. Kalau yang ma'rifat berarti ketika saya melakukan beberapa hadas juga demek, juga kencing dan lain sebagainya. Ketika saya mengatakan cukup niat ingsun ngilangi hadas ngentut misalnya, itu cukup. Kenapa? Karena maknanya itu ya bukan hanya ngentut saja, karena antara ngentut ya hadasnya pipis, ngentut, menyentuh itu semua sama. Akhirnya juga bahasanya? Bahasa ya wis masuk semua itu. Apa ngeten, Ustaz Amin? Tapi di sini ada gini. Monggo. Agak kenapa nih? Unik. Nggih. Launawa malam yaqo minhu. Launawa malam yaqo minhu. Bi anbala walam yanam. Fanawa hadasan naumi. Berarti ini niat yang bukan dia hadasi sebenarnya. Lah fa in kana ghaliton sahah wuduhu. Kenapa? Li anna ta'arrudu laha laisa bisyartin. Sehingga fala yadurru al-ghalatu fiha. Tapi wa in kana amidan lam yasihha fil asahi li annahu mutala ibu. Wes semakin jelas itu. Ya jelas, padha karo niku. Ngapunten. Padha karo usolli fardal wudu'i. Keliru adaan kodoan itu padha ya apa-apa. Dengan syarat tidak sengaja. Kok misalnya kodok diarapi ada, lo itu tidak sah. Kenapa? Ya talaqu, ujung-ujungnya talaqu. Tapi yang enggak, kalau di sini enggak malah. Bentar ya. Langsung tak bacakan saja. Wa min samma ishtarata hunaka ma qalahu al-Isnawi ma yati fi sholati min annahu la budda min qasdi fi'liha wa annahu la yakfi ihdaru nafsil qasdi fi nahwil wudu'i aw at-taharati ma'al ghaflati 'anil fi'li. Artinya tidak cukup menghadirkan nafsul qasdi meskipun itu dalam keadaan lupa, itu tidak dianggap sah. Prakteknya gimana? Contohnya gini, nawaitu taharata, katakan itu, nawaitu taharata al-wajibata wala usolliya bihi, itu tidak dianggap sah. Kan gini loh, kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Nah, ini kan hadas di sini kan merupakan asbab.
asbab dari raf'unya itu. Makanya raf'unya itu dikatakan hukm. Li raf'il hukmi. Lah hadasnya adalah asbab. Ya, asbab hurmatil sholat misalnya. Nah. Ya. Lah terus ketika karena apa? Karena itu merupakan sebuah syarat. Syarat. Dan di sini wa annahu la yakfi ihdaru nafsil qasdi. Nafsil qasdinya itu menurut pemahaman saya adalah tidak di luar hadasnya. Katakanlah nawaitu taharatah, kata-kata gitu ya. Apa kak niat, bukan kak niat gitu, bukan. Niat dia, tapi tidak menjelaskan hadasnya. Nawaitu wudu'a gitu. Bukan nawaitu taharatah. Nawaitu taharatah wala usolliya. Ya, karena toharoh itu bisa diarahkan pada rafil hadas, bisa diarahkan adalah merupakan toharoh bersih yang tidak ma'al ghaflati an fi'liha. Ma'al ghaflati anil fi'li. Meskipun dia dalam keadaan lupa, itu tidak dianggap cukup. Artinya tidak sah. Oh iya, karena toharoh sendiri itu dia tidak niat untuk meskipun tidak kak niat guyon tetap tidak sah. Terus saya lanjutkan. Kalau wudu itu boleh kan itu kan. Qaluhu aw nawa raf'ahu fi sholatin wahidatin duna ghairiha. Naqala Az-Zarkashi fi hadi adam as-sihhati fatawa al-Baghawi wa tamadahu Syekhuna Asy-Syihabu Ar-Ramli wa in raddahu fi syarhi ar-Rawdah. Qauluhu li'annahu la yatajazza'u fa idza irtafa'a ba'duhu irtafa'a kulluhu. Qad yuqalu hadhihi al-ibarah mutanaqidatun li'anna intifa'a tajazzu'ihi yunafir irtifa'a ba'dihi illa ba'da illa lil mutajazzi'i. Ila anqal qauluhu wa kada law nawa ay yusalli bihi bi mahalli najasin. Qala fi syarhil ubab aw sawbi najisin fa innahu la yasihu lidzalika ay litala'ubi wa li'annahu nawa ma'siyatan kama yati bihi yu'lamu ta'fu ma fi fatawa al-Baghawi annahu law qala nawaitu at-taharata al-wajibata wa la usalliya bihi qala asy-syaikhu qila la yasihu wal asahu indi yasihu li jami'is sholawati wa qila yasihu lima siwa as-shalah. Kan itu contoh nawaitul wudu'a li sholatid duhri misalnya. Nah, itu masih ada khilaf. Nah, karena hadas itu ya tidak ya tajazza, maka nanti ketika hurmahnya itu hilang maka ya tidak ya tajazza. Selagi tidak batal maka boleh melakukan apa saja wudu kan ya. Oke, Ustaz Amin. Ini kelanjutannya tadi bahwa kalau yang di atas itu sekalipun nanti goliton itu sah wudunya karena li'anna ta'arudolaha laisa bisyartin. Jadi penyebutan hadasnya itu bukan termasuk syarat sehingga fala yaduru al-gholatu fiha. Baru wa in kana amidan itu lam yasihha alasannya mutala'ibun. Lah ada kil ini. Kana wakila kana yang bagi annahu idza kana amidan la yasihu qat'an li tala'u bihi. Nah, ini yang berbeda. Wa in kana ghaliton fa fihi khilafun li annahu nawa raf'ama laisa maujudan. Kalau tadi dia kencing tapi tidak tidur, lalu dia niat menghilangkan hadasnya tidur, berarti dia niat raf'ama laisa maujudan. Faka'annahu lam yanwi walladhi yanbaghi annahu la tasihu niyatuhu kama idza akhta'a fi ta'yinil imam wa kama idza akhta'a fi ta'yinil mayyit wal jami' anna ta'yina laisa syartun fil jami' wan niyatu syartun fil jami' wa qad akhta'a fil jami'. Ini qaul yang kedua. Ketika nanti salah berarti dia tidak sah niatnya. Kenapa? Karena dia nawa raf'ama laisa maujudan, maka fakanahu lam yanwi gitu. Kalau dia punya hadas baul
kok dia niat menghilangkan hadasnya naud, maka tidak sah karena dia niat menghilangkan sesuatu yang tidak maujud. Kalau niat menghilangkan sesuatu yang tidak maujud itu seperti dia tidak niat. Jika la tasihu niyatu. Ini Kalau yang buat ya, kedua, meskipun ini kan konteksnya yang tidak sengaja kan ya. iya yang goliton, yang Yang goliton. golit, Oh ya, betul. bukan amidan. Kalau yang amidan kan kayak jelas ya, talaqub. talaqub. Ternyata dalam gholat pun itu masih ada berkhilaf karena dia niat fi ghairil maujud dan lain-lain. Mungkin monggo sebelum ke perumus atau pertanyaan lain. Monggo nyatare. Ini melanjutkan dari Sa'il. Sebetulnya soal itu simpel, cuma ini kemana-mana gitu. Ini yang dikehendaki Sa'il itu raf'a hadasin itu menghilangkan hadas, itu menghilangkan hukumnya atau menghilangkan hadasnya. Sedangkan penjabaran itu gak ke situ. Semua itu gak ke situ. Sebab di Jamal itu Syarah Jamal itu di situ menjelaskan hadas itu adalah asbab. Yang dikehendaki di Jamal itu yaitu menghilangkan hukumnya hadas, bukan menghilangkan hadasnya. Kalau niat raf'ah hadasin menghilangkan hadas, menghilangkan sebabnya saja, tidak menghilangkan hukumnya, maka wudhunya tidak sah. Begitu di Jamal, silakan dicek di situ. Iya, di situ yang dikehendaki dari raf'i hadasin, di situ raf'i hukmihi, yaitu menghilangkan hukumnya hadas. Hadas di sini adalah asbab. Nah, kalau penjabaran dari semuanya itu gak ke situ. Sebetulnya simpel, di Jamal itu ada dua makna. Raf'i hadasin di situ mengira-ngirakan mudhaf. Raf'i hukmi hadasin. Sedangkan maknanya hadas di situ adalah asbab. Kalau disebutkan raf'i hadasin menghilangkan asbab, menghilangkan hadasnya saja, maka wudhunya tidak sah. Yang dikehendaki adalah menghilangkan hukumnya asbab atau hadas itu. Oke. Terima kasih. Ini ada yang mengkritik atau mengembalikan pada real yang sebenarnya. Maksud raf'il hadas itu adalah raf'il hukmi alladzi yatawalladu minas sabab, yaitu adalah al hadas. Jadi ada hadas, kemudian hadas itu menyebabkan hukum, yaitu adalah man'ul ibadah al mustaqirrati ila tuhri. Jadi itu yang dimaksud raf'ul hadas. Bukan berarti menghilangkan hadas, karena kalau hadas itu ya tidak dihilangkan, tidak bisa dihilangkan hadas itu, atau menghilangkan sifat kencing, menghilangkan sifat kentut yang nggak bisa, itu barang yang sudah selesai. Itu mungkin ya tambahan atau penjelasan daripada pertanyaan dari awal. Nuwun sewu Batur. Oh monggo Gus. Jadi mentahkikkan pertanyaan lagi, mentahkikkan jawaban. Tadi kan yang disampaikan Sa'il itu kan mal murad bi raf'il hadas, kemudian dijawab ay raf'u hukmihi, kan gitu kan ya. Lah ini harapan saya itu dipertegas gitu loh. Dari yang menjawab raf'u hukmi itu bagaimana? Karena saya menemukan di Hasyiah Qulyubi itu ada ibarat ahaduha niyatu raf'i hadasin alaihi, di luar kurungnya itu ada alaihi. Kemudian di qauluhu hadasin alaihi al muradu bil hadasi asbab li'anna ghairahu la yakunu alaihi tarotan duna ukhra, sehingga wala yahtaju li ta'wili bi raf'i hukmihi. Nah, ini maksud saya tadi yang menjawab yang dimaksud raf'ul hadas itu raf'u hukmihi ini pripun karepe? Karena ketika di Qulyubi itu ada ketambahan alaihi, itu sudah wala yahtaju li ta'wili bi raf'i hukmihi. Jadi
maksud saya cek menisan tahqiq gitu loh tadi yang menjawab, menisan mempertanggungjawabkan. Kemudian di Tuhfa juga ada ibarat wa yasihu ayyuradda bihi al-mani'. Lah ini mungkin rada gampang, tapi ya nggak tahu sih nanti bagaimana pertanggungjawabannya. Wa yasihu ayyuradda bihi al-mani' al-mani'u wal man'u fala yahtaju li takdiri hukmi. Fala yahtaju li takdiri hukmi. Nah, jadi ada beberapa redaksi yang itu tidak perlu adanya takdiran hukmi itu. Contoh seperti di Qulyubi dan di Tuhfa ini. Sehingga maksud saya apa yang dimaksud dengan raf'u hukmihi itu apa gitu. Dengan ibarat yang di Qulyubi ketika ada tambahan alaihi wala yahtaju li ta'wili bi raf'i hukmihi. Itu yang kepingin saya tanyakan, saya mentahqiqkan kepada tadi yang menjawab niku. Matur nuwun. Wonten tambahan saking partner saya, Pak Yai. Niki tepak log. Bahwa salah satu dari fardunya wudhu adalah niatu raf'i hadasin. Tadi sudah dibahas panjang lebar bahwa yang dimaksud dengan raf'i hadasin adalah raf'i hukmihi, kan begitu ya. Nah, wa inna kana raf'ul hukmi huwa al-murad. Wa inna kana raf'ul hukmi al-murad li anna qasda min al-wudhi raf'i mani shalah. Jadi yang dimaksud itu ya dari raf'il hukmi itu adalah tujuan dari wudhu adalah menghilangkan hal yang melarang untuk sholat wa nahwiha. Aimani al-mutar ala wajidalik. Fa idza nawahu aina raf'al hadath faqad ta'arrada lil qasdi. Aini ma huwa al-qasdu min at-taharah. Ngaten. Iku tambahan. Artinya dari ibarat-ibarat di kitab itu raf'ul hadas itu yang memang maksudnya itu tidak usah ditambahi karena hal yang sudah maklum. Tidak jenis kali itu ya banyu sing mili, masak sego itu maksudnya masak beras ben dadi sego itu maksudnya. Monggo Ustaz Amin. Kalau menanyakan maknanya ini jelas di kitab syarahnya ya Masyarul Rawi. Wa raf'ul hadasi maknahu raf'u hukmihi. Apa wa huwa ma muni'a minhu bisababihi. Itu kalau hanya menanyakan makna daripada raf'ul hadas. Tapi kalau mau dibahas agak panjang, ada kelanjutannya ini. Fatangkirul musannifi al hadas itu ahsanu min ta'rifihi. Alasannya kenapa? Karena li'annal hadasa itu hukmun wahidun wa in ta'addadat asbabuhu. Hadasnya itu bisa hukumnya, hukum li'annal hadasa itu hukmun wahidun wa in ta'addadat asbabuhu. Nah, sebabnya banyak. Seperti tadi tidur, kencing dan seterusnya itu. Tapi hadasnya itu adalah hukmun wahidun. Berarti ibarat dari musannif itu sudah tepat ya. Lek dijelasno malah gak jelas sebagian Yefasi itu dulu barang lek jelas kok dijelasnya malah gak jelas katanya Yefasuddin itu. Enggak mungkin dari tambahan. Oh, enggak. Terkait tentang masalah raf'i hukmihi itu dalam tufahnya itu li'annal qasda minal wudu raf'u dzalika. Li'anna qasda minal wudu raf'u dzalika. Karena tujuan dari wudu itu adalah menghilangkan hadasnya itu. Dzalika ke ini. Kan ai raf'i hukmihi ka hurmati nahwis shalah. Itu. Dzalika berarti ke hukum ya? Iya, ke hukumnya.
Sedangkan tadi yang dibacakan oleh Gus Isom itu tidak dilanjutkan. Wa yasihu ayyurada bihi al-mani'u awil man'u fala yahtaju li taqdiri hukmi wal muradu raf'u ma yasduku alaihi dzalika. Ma yasduku alaihi dzalika, sesuatu hal yang memang dia melakukan kentut, katakanlah ya, sesuatu yang sudah dibenarkan untuk melaksanakan wudu itu tadi, makanya dilaksanakan raf'unya gitu. Tadi Gus Isom cuman membaca sampai itu, fala yahtaju li takdiri hukmi, tidak dilanjutkan wal muradu raf'u ma yasduku alaihi dzalika. Kalau saya ditakdir maklum ya Pak, ya iku. Iya. Mungkin cukup. Ini sebenarnya sudah jelas. Kayaknya sudah hampir sepakat kalau menurut yang saya dengarkan nih, terkait masalah makna dari raf'ul hadas itu, yaitu maknanya adalah hukmu itu ya, ay raf'i hukmi. Cuma tadi memang benar, ini tercampur antara masalah makna dari hadas, kemudian tadi akhirnya merembet kepada permasalahan apa asbab, artinya penyebutan nakirah dan makrifat itu ya, walaupun tuh manfaat juga gitu ya, penyebutan nakirah itu karena untuk lias mula tadi, akhirnya merembet kemudian merembet lagi kepada permasalahan yang Ustadz Amin baca tadi. Saya juga terbawa suasana tadi kepada sesuatu yang tidak diharuskan ta'arud, kok dita'arud ya malah salah. Kan tidak harus menyebutkan asbab itu, baik jumlatan atau tafsilan. Akhirnya memahami kaidah itu adalah seperti yang dijelaskan di Mughni itu, penjelasan dari siapa itu, Al-Qadhi, siapa itu, waduh itu maya dulu al-gholat fihi wa ma la yadurru kama dzakaru al-Qadhi wa ghairuhu ma yu'tabaru ta'arud annama yu'tabaru ta'arud lau jumlatan wa tafsilan au jumlatan la tafsilan yadurru al-ghulat fihi. Jadi sesuatu yang diharuskan ta'arud, baik itu secara jumlatan ataupun tafsilan, kok kemudian gini, sesuatu yang wajib untuk diniatkan atau dinampakkan baik secara jumlatan atau tafsilan, maka kalau terjadi kesalahan yang membatalkan, seperti contohnya puasa atau sholat itu ya, atau contohnya niatul imamah tadi, zaid, ataupun sesuatu yang tidak wajib diniatkan, baik secara tafsilan atau jumlatan. Lah ini contohnya malah di sini nih, kasus ini. Jadi tidak wajib menjelaskan asbab itu, baik niyata asbabil hadas global atau niyata baul tafsilan. Gak diharuskan. Kok dilakukan? Ya malah kalau amidan, kalau goliton itu hilang, kalau amidan perinciannya itu sebetulnya sudah bermasalah beda ini. Jadi
memang semakin melebar dan Sebenarnya gini loh. Jadi kalau misalnya tadi dibahas tentang raf'ul hadas ay raf'u hukmihi faqat al muradu bi raf'u hukmihi ay ini bla bla bla. Ya selesai sudah. Jadi enggak diperdalam. Sehingga kemudian tadi timbul contoh yang dimaksud hukmihi ay hukmul baul bukan baulnya. Kan ada pemahaman seperti itu. Jadi tidak menghilangkan kencingnya tapi menghilangkan hukum kencingnya. Oh, baunya. Padahal maksud dari raf'u hukmihi itu apakah seperti itu? Jadi menghilangkan raf'u hukmihil baul ini yang dihilangkan hukumnya bukan baulnya. Apa memang seperti itu? Kan tidak seperti itu maksudnya raf'u hukmihi itu. Sehingga ketika ada kata-kata dalam hasyiah kulyubi ada alaihinya, sehingga tidak butuh kepada takdiran hukmihi. Bukan ketika di hasyiah kulyubi itu tidak mengatakan ketika raf'u hukmihi yang dimaksud adalah menghilangkan kencingnya. Kan bukan gitu. Jadi maksud saya itu kalau hanya sekedar raf'u hukmihi selesai, ya sudah selesai. Tapi diperdalam maksud raf'u hukmihi itu apa? Sehingga ketika keluar kata-kata raf'u hadasin alaihi, ada kata-kata alaihi, sehingga tidak perlu mentakdir adanya hukmihi lagi. Lah itu yang maksud saya yang dipertegas supaya tidak hanya sekedar lang dimaksud raf'u hadasin ay raf'u hukmihi ay hukmil hadas, bukan hadasnya atau bukan baulnya. Kan bukan seperti itu yang dimaksud di dalam raf'u hukmihi itu. Itu yang kepingin saya pancing-pancing saya. Oke, monggo Ustaz Dr. Anas. Ini mungkin yang dimaksud istilah raf'il hukum itu ay raf'i hukmihi kahurmati sholat. Jadi yang dihilangkan hukumnya itu hukum haramnya sholat bisa babi wujudil hadas. Makanya kalau kita bahasakan niyatu raf'i hukmi hurmati sholat, maka yang dimaksud dengan niyatu raf'il hukmi al muradu bihi huna asbab. Jadi maknanya jadi sebab. Kan ceritanya ini ya, niyati raf'i hadasin ala nawi, wajib niat raf'il hadas ala nawi ay raf'i hukmihi kahurmati sholat, menghilangkan hukum haramnya sholat. Nah kalau kita katakan raf'i hadasin itu menghilangkan hukum haramnya sholat, berarti juga al muradu bihi huna asbab, menghilangkan sebabnya hurma. Betul, menghilangkan sebabnya hurma. Jadi sebab itu kan manius sholat. Kalau kita katakan raf'i hukmihi ay raf'i hukmi hurmati sholat bisa babi wujudil hadas, berarti yang dimaksud dengan raf'il hukmi hurmati sholat di sini adalah sebab li'annal hadas yusabbibu hurmata sholat. Jadi gitu. Jadi sepertinya raf'i hadasin itu punya dua makna. Pertama kita arahkan maknanya dulu ke raf'i hukmi hurmah, baru kemudian al muradu bihuna asbab. Falau arada bil hadasi nafsa sabab, kalau tidak kita artikan raf'i hadasin itu hukumnya atau sebabnya, tapi kita artikan adalah nafsas sababnya min haitsu dadihi, ya karena sebab itu lam yasihha wuduhu, malah jadi tidak sah wudunya. Jadi harus ditakdir, harus niati hadas, kita takdir niati raf'i hukmi alladzi sababu al hadas hurmatis sholat, kayak gitu.
Nggih, jadi memang apa ya, boleh dari dua sisi, dua makna. Ya kita masih ingat masalah i'rab itu loh. Kalau i'rab itu adalah merupakan maknawinya adalah taghirnya itu i'rab minad dhammah ilal fathah. Tapi kalau lafzi maksudnya i'rab ya dhammah, fathah dan lain sebagainya itu. Ya sama dengan ini, ketika kita masalah hukum, maksudnya berarti hadas itu maksudnya asbabul hadas. Nanti itu akan timbul pertanyaan bagaimana tentang yang salis nanti gitu. Salis baul. Itu kan sebabnya tidak hilang, maniknya tidak hilang, kok boleh sholat? Dan nanti gitu. Mungkin ini konteksnya sudah lain, oke. Gini loh ya, bentar ya. Makanya bedakan antara manik dengan sebab. Iya. Kalau kalau raf'i hukmi ka hurmatis sholah itu hadasnya dijadikan sebab. Tapi kalau hadasnya dijadikan mani, maka tidak usah hukum. Nah, maka tidak usah hukum kalau dijadikan mani. Kalau yang dimaksud itu sebab, hadas, maka yang dimaksud adalah hukumnya, yaitu adalah man'u itu. Nah, bukan sebab dengan mane itu kan berbeda toh pembahasannya. Iya. Yang menyebabkan mane itu hadas kan? Iya. Kan gitu kan kalau dimaksudnya. Bukan sebab. Kalau yang dimaksud itu ahkam, maksudnya adalah sebabnya itu adalah hadas kan, karena ini toh sisi pandangnya yang dulu gajah itu kalau dari telinganya dia dengannya. Iya betul kayak gitu. Cuman kalau dipandang dari segi hukumnya itu kan sebenarnya kenapa sih menggunakan hadas gitu ya? Tidak menyebutkan istilah baul atau yang lain-lain. Dalam segi usulnya itu kan kalimat hadas am. Kalau am itu sendiri kan tidak harus memandang nadharul afrodnya. Kalau dalam segi kaidahnya gini, annal hukma fil am hukmun ala majmu'il afrad min haitsu wal majmu'. Cukup. Hati semuanya termasuk apapun itu. Nggih. Oke. Mungkin ini menarik ya sebelum ditutup ini. Lah ini kita terapkan, aplikasikan dalam daimul hadas mustahadar itu ya apa ini? Monggo. Sebenarnya gini. Sebenarnya kan gini kan permasalahannya itu dari di Tuhfa itu kan gini. Jadi maksud saya menisan di tahqiqi gitu loh. Jadi di Tuhfa itu kan ada ibarat fal hadas guna al asbab. Li anna tilkal hurmah mutarattab